Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruben Renggota Kandewa, NIM 2193225, kelas A, semester 6. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran anatomi sistem pencernaan yang diberikan oleh Bapak dosen Henry Diharto, Escape Nurse MPD. Anatomi sistem pencernaan. Saluran pencernaan. 1. Rongga mulut. Rongga mulut adalah pintu awal masuknya makanan ke dalam tubuh kita. Karena itu, rongga mulut memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sebagai salah satu bagian dari sistem pencernaan, merupakan pintu gerbang di mana di dalamnya terjadi proses kompleks yang dijalankan oleh fungsi gigi, kelenjar ludah, dan lidah. Fungsi rongga mulut sebagai bagian pertama dari saluran pencernaan, sumber sekunder respirasi, area manipulasi suara untuk rasa. Rongga mulut ialah daerah tepat di belakang bibir yang memanjang ke atas tenggorokan. Fungsi rongga mulut. 1. Pencernaan. Rongga mulut sendiri berfungsi sebagai bagian pertama yang berasal dari saluran pencernaan, sumber sekunder respirasi, area manipulasi secara suara untuk berbicara, dan juga menjadi lokasi atau tempat untuk organ sensorik agar dapat menentukan rasa. 2. Pemilihan makanan. Fungsi rongga mulut yang pertama adalah memilih makanan dengan rasa. Makanan dengan rasa yang tidak menyenangkan atau buruk akan ditolak. Dalam memilih makanan, penglihatan dan bau memainkan peran yang penting. Faktor sosial dan faktor psikologis juga terlibat dalam memilih jenis makanan tertentu. 3. Penghalusan makanan. Setelah makanan berada di dalam rongga mulut, maka akan dilakukan tindakan pengunyahan untuk menghaluskan makanan. Gigi, lidah, dan pipi semua mengambil bagian dalam menghaluskan makanan secara fisik dan hingga menjadi potongan kecil. Kerja enzim dalam rongga mulut akan mudah bekerja pada partikel makanan yang berukuran kecil. 4. Pelumasan. Proses pelumasan dan pencernaan dalam rongga mulut dimulai hingga makanan dipecahkan menjadi potongan-potongan kecil. 2. Faring atau tenggorokan. Faring berasal dari bahasa Yunani. Faring adalah tenggorokan atau kerongkongan yang merupakan bagian dari sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Faring adalah tabung vaskumuskular yang terdapat persis di depan tulang leher, yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Pada umumnya faring dibagi menjadi 3 bagian, yaitu faring nasal yang berhubungan dengan rongga hidung, faring oral yang berhubungan dengan rongga paru-paru, dan faring laryngeal yang berhubungan dengan
epiglotis dan laring serta menuju ke esophagus. 1. Fungsi faring. Fungsi faring utama adalah sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut hingga ke esophagus. Hubungan faring dengan rongga hidung dan laring ini membuat faring menjadi cukup penting dan memproduksi suara serta memungkinkan manusia untuk bernapas menggunakan mulut serta jika diperlukan secara medis memasukkan makanan melalui hidung. 3. Esophagus atau kerongkongan. Esophagus atau kerongkongan adalah salah satu bagian organ pencernaan sebuah tabung yang menghubungkan faring atau tenggorokan dengan lambung. Kerongkongan terletak antara trakea atau batang tenggorokan dan tulang belakang. Kerongkongan melewati bagian bawah leher, menembus diafragma hanya sebelah kiri garis tengah dan bergabung dengan jantung atas ujung lambung. Pada organ dewasa, kerongkongan mempunyai panjang antara 25 cm 10 inci saat seseorang menelan dinding otot kerongkongan berkontraksi untuk mendorong makanan ke dalam perut. Kelenjar pada lapisan kerongkongan menghasilkan lendir yang membuat lorong lembab dan memfasilitasi menelan. Saat makanan bergerak ke kerongkongan, langit-langit lunak beserta jaringan mirip gelimbir di bagian belakang mulut uvula terangkat ke atas dan menutup saluran hidung, dan sewaktu makanan bergerak ke arah tutup trakea, epiglotis akan menutup sehingga makanan tidak masuk trakea dan paru-paru. Tetapi makanan tetap masuk ke kerongkongan. 1. Fungsi esophagus atau kerongkongan. Fungsi kerongkongan antara lain untuk menelan makanan, mencegah benda asing masuk ke perut, menghasilkan gerak peristaltik dan mencegah laju cairan dari perut. Kerongkongan esophagus adalah organ pencernaan terbentuk menyerupai tabung berotot yang berfungsi membawa makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan mempunyai 3 bagian kompartemen, yaitu leher, dada, dan abdomen. Kompartemen dengan mempunyai panjang 5 cm berada di antara trakea dan columo vertebralis. 2. Struktur esophagus. Struktur esophagus atau kerongkongan tersusun atas 4 lapis dinding. Lapisan serosa adalah lapisan paling luar kerongkongan yang terdiri dari darah, limfe, dan saraf. Bagian-bagian dalam esophagus. Dalam struktur jaringan esophagus, kerongkongan dibagi menjadi 3 bagian. 1. Bagian superior 1/3 atas esophagus sebagai besar otot penyusun. Bagian superior adalah otot rangka, di mana otot rangka bekerja secara sadar bisa dikendalikan. 2. Bagian tengah 2/3 tengah esophagus terdiri dari otot campuran dari otot rangka dan otot halus. 3. Bagian inferior 3/3 bawah esophagus, otot penyusun. Bagian inferior adalah otot halus yang bekerja tanpa sadar atau tidak bisa dikendalikan. 4. Gaster atau lambung.
Lambung adalah organ berotot yang ada di bagian atas perut, di antara kerongkongan dan usus kecil, berfungsi untuk mencerna makanan. Lambung merupakan organ terpenting pada sistem pencernaan untuk menguraikan dan mencerna makanan. Otot lambung terus berkontraksi serta menghasilkan enzim pencernaan dan asam lambung. Makanan yang telah dicerna oleh lambung akan dikirimkan ke usus kecil. Lambung tersusun atas 4 bagian, yaitu kardia, merupakan bagian lambung yang menerima makanan dari kerongkongan, letaknya ada di dekat sphincter kerongkongan bawah, yaitu kutub yang memisahkan lambung dan kerongkongan. Fundus adalah lingkungan di bagian atas lambung. Badan lambung adalah bagian tengah lambung. Pylorus adalah bagian bawah lambung yang berfungsi untuk mengeluarkan isi lambung ke usus kecil. Pylorus terhubung dengan sphincter pylorus atau katup yang memisahkan isi lambung dan usus kecil. Jenis-jenis penyakit lambung. Penyakit asam lambung. Penyakit asam lambung atau GERD terjadi saat makanan tidak langsung masuk ke lambung namun malah naik kembali ke kerongkongan. Gejala utamanya adalah sensasi terbakar di dada. 2. Ulkus lambung. Ulkus lambung disebabkan oleh erosi yang merusak lapisan lambung. Ulkus dapat timbul akibat infeksi atau penggunaan obat tidak sesuai dosis. Penyakit ini dapat mengakibatkan nyeri perut dan pendarahan internal pada lambung. 3. Gastritis. Gastritis adalah peradangan lambung yang menyebabkan nyeri dan mual. Penyakit ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk konsumsi alkohol berlebihan, stres, penggunaan obat yang keliru, misalnya obat anti radang. Gastritis juga bisa terjadi karena bakteri H. pylori dan infeksi virus. 4. Kanker lambung. Kanker terjadi saat ada sel ganas yang tumbuh di lambung. Kanker lambung dapat disebabkan oleh merokok, infeksi virus Epstein-Barr, dan karena zat tertentu seperti asbestos dan bahan industri batu dan karet. Jenis-jenis prosedur bedah lambung. Penyakit lambung biasanya dapat didiagnosis dan diobati dengan prosedur berikut. 1. Endoskopi. Endoskopi adalah prosedur minim invasif untuk mendiagnosis serta mengobati penyakit lambung. Dokter akan memasukkan endoskop tabung lentur dengan kamera di ujungnya melalui mulut untuk melihat isi lambung tanpa membuat syarat besar pada perut. 3. O2. Bedah perut. Bedah perut terbuka perlu dilakukan untuk penyakit serius seperti kanker lambung, pendarahan internal pada lambung, dan ulkus yang pecah. 3. Biopsi lambung. Biopsi lambung apabila diduga ada sel atau jaringan abnormal pada lambung. Biopsi akan dilakukan untuk mengambil sampel sel yang akan dianalisis. Fungsi lambung dalam sistem pencernaan yang pertama adalah sebagai tempat penyimpanan makanan sebelum dibawa menuju proses pencernaan, tetapi selanjutnya lambung memiliki bentuk yang fleksibel sehingga dapat menyimpan makanan dengan volume sampai dengan 4 liter air. Organ lambung dengan cara kerjanya. Lambung merupakan organ penting saat kita makan. Organ ini bertugas memecah makanan menjadi partikel-partikel kecil zat gizi. Volume organ lambung. Pada orang dewasa, volume lambung dalam
keadaan hampir kosong adalah sebesar 0,075 liter. Dalam keadaan kosong maka menjadi 1,5 liter lambung. Merupakan organ pencernaan yang dapat mengembang hingga kapasitas 2-3 liter. 5. Intestinum tinu usus halus. Usus halus adalah organ dalam sistem pencernaan yang berhubung dengan lambung. Usus halus memiliki panjang hingga 6 cm dengan diameter 2,5 cm. Bagian ini merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan yang telah dicerna kemudian diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Fungsi usus halus: 1. Duodenum atau usus 12 jari. Duodenum berfungsi memecah komponen dari lambung menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat digunakan oleh tubuh. 2. Jejunum atau usus kosong digunakan untuk pencernaan dan penyerapan sebagai komponen terutama air, karbohidrat, protein, dan vitamin serta komponen lipofilik. 3. Ileum atau usus penyerapan digunakan untuk menyerap garam, vitamin B, dan komponen nutrisi yang tidak diserap oleh jejunum. 6. Kolon. Kolon merupakan segmen terakhir seluruh cerna dimulai dari appendix, cecum, dan valvula Bowmani sampai anus. Secara makro, anatomi terdiri dari atas cecum yang terletak interperitoneal, kolon ascendens yang retno peritoneal, kolon transfirmum mulai dari flexura hepatisa ke flexura, mengelilingi seluruh rongga perut. Organ yang disebut juga dengan kolon memanjang dari cecum. Kantung yang berhubungan ileum atau ujung usus kecil dengan kolon sampai ke anus intra. 7. Rektum. Rektum merupakan sebuah saluran yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Fase biasanya rektum akan kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Rektum merupakan bagian distal dari usus besarnya yang dimulai dari setinggi carpus sacralis. 3. Rektum dibagi menjadi 2 bagian, diantaranya itu rektum bagian bawah yaitu sepanjang 3,6 cm dari farge. 2. Rektum bagian tengah yaitu sepanjang 6-10 cm dari anal farge. 8. Anus. Anus adalah pembukaan yang dilewati oleh kontrak kotoran bayi saat kotoran tersebut meninggalkan tubuh. Anus imperforata terjadi ketika tidak adanya pembukaan di ujung saluran pencernaan atau tidak ada lubang di anus. Saluran pencernaan mungkin akan berakhir di dalam kantong tertutup di suatu tempat yang ada di dalam tubuh. Fungsi anus: 1. Untuk melakukan proses defekasi. Defekasi adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Defekasi disebabkan oleh
otot-otot dinding rektum yang dipengaruhi oleh sistem saraf. Otot yang bereaksi tersebut adalah otot sphincter. 2. Mengatur keluarnya fases. Pada saat proses buang air besar, kita juga dapat mengatur pengeluaran fases sesuai keinginan. 3. Menahan BAB di saat tertentu. Merasa ingin BAB juga dapat ditahan ketika belum sempat pergi ke toilet. Hal ini dikarenakan ada kontraksi otot sphincter dan levator. Setelah menerima impuls dari otak mengeluarkan impuls tersebut ketika kita ingin menahannya. Mungkin sekian dan hasil ini presentasi saya. Terima kasih. Stop dulu itu tuh, nanti potong ulang. Bilang, stop dulu Nana. Sebentar boleh lanjut. Stop dulu. Bilang, ini sekian penjelasan materi saya tentang. Jangan hapus lagi. Stop, saya simpan sudah.